Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini libur kuliah dan dia habis scroll-scroll TikTok dan nemu FYP yang buat saya kepo ya, ini FYP-nya. Ada penjelasannya. Ustaz Felix, tahu nggak sih kalau di Indonesia ini ternyata ada kitab terpanjang di dunia, bahkan karya sastra ini itu lebih panjang daripada Mahabharata. Lagaligo ya? Lagaligo. Kitab Lagaligo ini kan berasal dari peradaban Bugis ya, yang dibuat di abad 13 sampai 15. Kitab Lagaligo, mungkin sebagian dari kita juga baru dengar Kitab Lagaligo, terus saya habis searching juga dan menemukan artikelnya Kitab Lagaligo asal Bugis, dan keinget tentang tugas dari Kervan Lokal untuk mereview jurnal atau artikel, dan saya akan mereviewnya. Oh ya, sebelum perkenalkan, saya Ahmad Syakir dengan NIM 240211048. Baik, sekarang kita bahas tentang kitab Lagaligo. Teman-teman semua, kitab Lagaligo adalah sebuah sastra kuno yang berasal dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan ya, yaitu pada abad ke-14. Nah, karya ini tidak hanya berupa buku biasa teman-teman, tapi lebih mirip dengan sebuah kitab suci yang mencerminkan kepercayaan dan budaya masyarakat Bugis pada masa lalu. Lagaligo itu berisi kisah-kisah mitologis yang panjang dan kaya, sehingga sering disebut sebagai salah satu karya sastra epik terbesar di dunia. Mungkin teman-teman tahu tentang Mahabharata, pasti tahu ya, sebuah epos terkenal dari India yang sangat-sangat panjang itu. Nah, menariknya teman-teman semua, kitab Lagaligo ini lebih panjang dari Mahabharata. Mahabharata itu memiliki sekitar 100.000 bait atau baris. Nah, kalau Lagaligo memiliki 300.000 bait atau baris. Ini menjadikan Lagaligo sebagai salah satu epos terpanjang di dunia. Nah, Lagaligo juga sering dikenal sebagai Surek Galigo atau kadang juga hanya disebut Galigo. Kitab kuno berbentuk puisi, berisi mitos penciptaan dari peradaban Bugis. Bahkan bagi sebagian masyarakat Bugis yang masih menganut agama lokal yaitu kepercayaan Tolatang, posisi Lagaligo ialah kitab suci teman-teman. Nah, bagi para penganutnya, pembacaan Lagaligo juga harus spiritual nih, seperti ada dupa, kemudian sesaji, dan pemotongan ayam atau kambing. Layaknya kitab-kitab suci pada lainnya di agama tradisional ya. Mereka pun yakin dengan membaca fragmen kisah-kisah Lagaligo itu adalah doa. Konon fungsinya secara magis bisa menjadi obat penyakit dan menjadi tolak bala dan mungkin lain-lain ya. Sekarang kita ke sejarah Lagaligo. Nah, teman-teman semua, Lagaligo menjadi perhatian masyarakat dunia setelah Robert Wilson, seorang sutradara terkenal dari Amerika Serikat, itu membawa teks ini ke panggung teater internasional. Pertama kali dipentaskan di Singapura pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2004. Kemudian selang 2 bulan dipentaskan ke negara-negara Eropa, bermula dari Amsterdam, yaitu pada tanggal 12, 14, dan 15 Mei 2004. Dilanjutkan ke Barcelona pada 20 sampai 23 Mei 2004. Lanjut ke Madrid, yaitu pada tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2004. Menyusul ke Perancis pada 8 sampai 10 Maret 2004. Dan berakhir di Italia pada tanggal 18 sampai 12 Juli 2004. Nah, pementasan teater Lagaligo itu berlanjut ke negeri Paman Sam teman-teman. Berlangsung di kota New York pada tanggal 13 sampai 16 Juli 2004. Kemudian 2 tahun berselang, Lagaligo dipentaskan di Indonesia, di negara sendiri ya. Ini di Jakarta pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2006, dan barulah pulang ke tempat lahirnya di Makassar, yaitu pada tanggal 23 sampai 24 April 2011. Nah, pada tahun yang sama ini UNESCO menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World dalam bentuk pusaka dokumenter. Seperti itu teman semua. Mungkin itu ya tentang sekilas tentang kitab Lagaligo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.